Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda nonton film terus rasanya benar-benar tersedot masuk gitu? Sampai lupa ya kalau kita lagi duduk di sofa, lupa waktu. Iya, seolah-olah kita beneran ada di sana. Nah, kali ini kita mau bongkar sihir di balik pengalaman itu. Kita bakal ngomongin soal editing film. Sebuah seni yang, ironisnya ya, kalau dilakukan dengan sangat baik, malah jadi nggak kelihatan sama sekali. Betul, kita seringnya kan kagum sama aktingnya, sinematografinya. Padahal, editorlah yang merangkai semuanya di ruang gelap, yang sebenarnya ngendaliin detak jantung cerita dan emosi kita sebagai penonton. Nah, buat ngobrolin ini lebih dalam, kita punya panduan keren dari makalah Editing Sinematografi, Teori Montase, karya Saifuddin dari FSMR ISI Yogyakarta. Misi kita hari ini simpel aja. Kita mau bongkar gimana rangkaian gambar bisa memanipulasi waktu, ruang, dan bahkan perasaan Anda. Dan ternyata, ini bukan cuma soal potong sambung klip kan? Ada filosofi yang dalam banget di baliknya. Bener, dan filosofi itu dimulai bahkan sebelum proses editingnya itu sendiri. Makalah ini nekenin satu hal yang krusial banget, hubungan simbiosis antara sinematografer atau DOP sama editor. Mereka bukan dua profesi yang terpisah, tapi lebih kayak partner dansa, saling bergantung. Saya suka banget analogi itu. Di makalahnya, bahkan dibilang, seorang sinematografer yang hebat harus selalu berpikir seperti seorang editor. Ini langsung mengubah cara saya ngelihat pembuatan film loh. Tepat. Artinya, pas kamera masih di lokasi syuting, orang di belakang kamera itu udah harus ngebayangin. Oke, shot ini nanti enaknya dipotong di mana ya? Editor nanti butuh reaksi kayak gimana ya? Gitu kan? Persis. Keputusan di lokasi syuting itu menentukan pilihan buat editor berbulan-bulan kemudian. Visinya harus nyambung dari awal. Oke, mari kita mulai dari sihir yang tadi. Seni membuat editing jadi nggak kelihatan. Di sumber kita ini disebut continuity editing. Tujuannya jelas ya, biar kita tetap tenggelam di cerita. Tapi, gimana cara kerjanya? Kok bisa kita nggak sadar ada puluhan potongan gambar dalam satu adegan? Kuncinya itu ada di kepatuhan terhadap beberapa aturan fundamental. Aturan yang sebenarnya meniru cara otak kita memproses dunia nyata. Oh, jadi ada psikologinya juga ya? Banget. Dan aturan paling utama, yang udah kayak kitab sucinya sinematografi, itu namanya aturan 180 derajat. Wah, kedengarannya teknis banget nih. Bisa dijelasin lebih simpel? Tentu. Coba bayangin aja ada dua orang lagi ngobrol di meja. Oke. Nah, kalau kita tarik garis lurus imajiner di antara mereka, aturannya itu, kamera harus selalu ada di satu sisi aja. Di area setengah lingkaran 180 derajat itu. Nggak boleh nyebrang. Oh, jadi kayak ada tembok transparan gitu ya? Tujuannya apa sih? Buat jaga konsistensi geografi di layar. Kalau karakter A ada di kiri dan B di kanan, ya mereka harus tetap di posisi itu, mau dilihat dari sudut manapun. Tunggu, saya jadi penasaran. Emang apa yang terjadi di otak kita kalau aturan itu dilanggar? Kenapa orientasi ini sepenting itu? Karena otak kita itu secara otomatis selalu coba bikin peta mental dari ruang yang kita lihat. Nah, waktu posisi karakter tiba-tiba kebalik, Yang tadinya kiri jadi di kanan? peta mental kita langsung rusak. Kita jadi bingung sesaat, ada kejanggalan yang narik kita keluar dari cerita. Kita jadi sadar, oh, saya lagi nonton film, ilusinya pecah. Ah, masuk akal. Selain jaga ruang, ada juga soal ngarahin perhatian kita kan? Saya baca ada yang namanya eyeline match. Betul, dan ini alat psikologis yang kuat banget. Gini cara kerjanya. Di shot pertama, kita lihat aktor ngelihat ke kanan, keluar bingkai. Otak kita langsung nanya, dia lihat apa? Otomatis penasaran. Nah, di shot berikutnya, editor bakal nunjukin apa yang dia lihat, dan objek itu harus muncul dari arah sebaliknya, seolah-olah membalas tatapan si aktor. Ah, jadi ini yang bikin koneksi nggak kelihatan antara karakter sama dunianya. Kita jadi percaya ada sesuatu di luar layar cuma gara-gara arah pandangnya konsisten. Persis, tapi semua aturan ini 180 derajat, eyeline match, cuma bisa jalan kalau editor punya amunisi yang cukup dari lokasi syuting kan? Nah, ini dia, konsep yang namanya coverage, ya. Itu penentu segalanya. Coverage itu pada dasarnya variasi shot buat satu adegan yang sama. Dari yang lebar banget sampai yang detail. Ada establishing shot, master shot, close up. Betul, ada establishing shot buat ngenalin lokasi. Master shot yang ngerekam seluruh adegan tanpa putus.
Terus ada medium shot, close up buat nangkep emosi, sampai cutaway, kayak bidikan tangan yang gemeteran. Jadi ini semacam jaring pengaman buat editor gitu. Jaring pengaman sekaligus palet kreatif. Kalau ada aktor lupa dialog di tengah master shot, editor bisa motong ke close up lawan mainnya. Terus balik lagi. Fleksibilitas ini yang bikin adegan jadi mulus. Oke, jadi tadi itu kan soal gimana caranya editing dibikin nggak kelihatan, biar mulus. Biar penonton hanyut. Nah, tapi yang bikin saya, wah ini gila banget dari materi kita, ternyata ada filosofi yang 180 derajat kebalikannya. Justru dipamerin. Betul, editingnya dipamerin buat menciptakan makna baru. Ini dia intinya teori montase Soviet kan? Benar sekali. Kalau continuity editing itu soal alur, montase Soviet itu soal benturan. Idenya revolusioner pada masanya. Makna itu nggak ada di dalam satu gambar, tapi lahir dari tabrakan antara dua gambar. Shot A ditambah shot B, hasilnya jadi IDC. Tepat, dan IDC ini sesuatu yang sama sekali baru, yang nggak ada di shot A maupun B secara terpisah. Contoh klasiknya, eksperimen Kuleshov, kan? Saya selalu takjub tiap kali dengar soal ini. Iya, ini fondasinya. Jadi sineas Soviet Lev Kuleshov ngambil satu shot wajah aktor yang ekspresinya datar, netral banget. Lalu dia sandingkan dengan 3 gambar berbeda. Betul. Pertama sama semangkuk sup panas, kedua sama jenazah anak kecil di peti mati, ketiga sama seorang gadis kecil yang lagi main. Dan hasilnya bener-bener ngebuktiin teorinya. Persis. Penonton yang lihat rangkaian wajah plus sup, yakin banget aktor itu ekspresinya lapar. Yang lihat wajah plus peti mati, yakin aktornya lagi berduka. Padahal shot wajahnya sama persis di tiap rangkaian. Sama persis. Kuleshov ngebuktiin kalau penontonlah yang secara aktif menciptakan makna di kepala mereka sendiri, cuma karena dipicu penjajaran gambar oleh editor. Luar biasa. Ini benar-benar mengubah segalanya. Makna diciptakan di antara potongan, bukan di dalam potongan. Terus, sineas lain, Sergei Eisenstein, ngembangin ini jadi 5 jenis montase ya. Benar, kita bedah cepat ya. Pertama, montase metrik. Ini paling dasar. Editingnya cuma berdasarkan durasi shot. Misalnya serangkaian shot yang semuanya 1 detik. Ini nyipain ritme matematis yang bikin tegang. Lalu yang kedua, montase ritmik. Ini lebih visual. Betul. Di sini editor motong berdasarkan gerakan di dalam gambar. Bayangin adegan tentara baris berbaris. Editor akan motong tepat pas kaki mereka ngentak tanah. Gerakannya jadi metronom. Oke, lanjut, montase tonal. Ini kayaknya main di emosi. Tepat. Ini soal nyandingin gambar yang punya nada emosional yang sama. Misal, dari pemakaman yang muram ke gambar patung batu yang menangis kena hujan. Nuansa melankolisnya jadi makin kuat. Dan ada juga gabungannya, montase overtonal. Tapi yang paling radikal dan menurut saya paling keren itu yang terakhir, montase intelektual. Ini puncaknya. Tujuannya nabrakin 2 gambar yang sama sekali nggak nyambung, buat melahirkan sebuah ide abstrak di kepala penonton. Contoh paling ikonik dari film Eisenstein, Strike. Oh, yang adegan pekerja itu ya? Iya, dia motong adegan para pekerja yang dibubarkan paksa, terus langsung disambung ke shot seekor banteng yang lagi disembelih. Wow. Jadi penonton nggak cuma ngelihat pekerja dan banteng, sama sekali nggak. Dari benturan itu lahir ide baru. Penindasan brutal, kezaliman, konsep abstrak yang kuat banget, yang nggak akan muncul kalau gambarnya berdiri sendiri. Sama sekali nggak. Dari benturan itu lahir ide baru. Jadi, entah disembunyikan atau dipamerkan, pada akhirnya semua ini soal ritme ya. Kayak musik. Ada film yang temponya cepet, ada yang lambat. Dan ternyata ritme ini bisa diukur secara objektif. Metriknya disebut average shot length atau ASL. Cara ngitungnya gimana tuh? Total durasi film dalam detik dibagi jumlah total shot. Angka ini ngasih kita gambaran kuantitatif soal kecepatan sebuah film. Dan perbedaannya bisa jauh banget ya, antara satu film dengan yang lain. Sangat. Di satu sisi, ada sutradara kayak Andrei Tarkovsky. ASL-nya panjang banget. Bisa 15, bahkan 25 detik per shot. Wah, itu buat meditasi ya nontonnya. Betul, efeknya kontemplatif. Tipnya dikasih waktu buat benar-benar meresapi suasana. Nah, di sisi lain, ada film aksi modern. Ah, ini dia nih. Saya kalau nonton film Michael Bay kadang suka pusing sendiri. Iya kan? Kayak mata kita diserang visual terus-terusan. Bener.
Nah, itu karena ASL-nya pendek banget, bisa cuma 2 atau 3 detik per shot. Kita nggak dikasih waktu mikir, cuma bisa ngerasain dan bereaksi aja. Sangat efektif buat adegan kejar-kejaran. Dan kebalikan total dari editing super cepat ini, ada teknik yang menurut saya puncak kepercayaan seorang sinematografer dan sutradara. The long take. Kalau montase itu membangun makna lewat potongan, long take itu membangun makna dengan menolak untuk memotong. Satu shot panjang tanpa putus, bisa sampai beberapa menit. Betul. Ini panggung pembuktian teknis. Nggak ada cut yang bisa nyelamatin kesalahan. Koreografi kamera, aktor, pencahayaan, semua harus sempurna dalam satu kali pengambilan. Kayak adegan mobil di Children of Men atau film 1917 yang seolah-olah cuma satu shot. Apa sih efeknya buat kita sebagai penonton? Efeknya itu imersif total. Kita ngerasain ruang dan waktu adegan itu secara utuh, tanpa interupsi. Kita nggak lagi ngerasa sebagai penonton, tapi sebagai partisipan yang ada di tengah-tengah kejadian itu secara real time. Oke, kita udah bahas semua aturannya nih. Aturan buat bikin mulus, aturan buat nabrakin gambar. Tapi, Tapi, kan seni terbaik itu seringnya justru yang melanggar ya. nah itu dia. Cuma melanggarnya harus ada tujuannya kan? Nggak asal-asalan. Tentu. Dan sumber kita ini ngasih contoh yang pas banget. Film thriller klasik tahun 1971, The French Connection. Apa yang mereka lakuin sampai dianggap langgar aturan? Film ini dengan sengaja ngabain banyak kaidah continuity editing. Mereka sering pakai jump cut. Tunggu, jump cut itu maksudnya potongan yang kasar dan terasa melompat gitu ya? Betul. Seolah-olah ada beberapa detik yang hilang gitu aja. Kameranya juga sering handheld yang goyang, nggak stabil, agresif banget. Jadi mereka sengaja bikin filmnya terasa berantakan. Kenapa? Tepat. Tujuannya buat menciptakan nuansa dokumenter yang mentah. Efeknya, kita nggak ngerasa nonton fiksi yang dipoles, tapi kayak nonton rekaman berita dari kejadian nyata. Ada realisme yang kasar, ada rasa urgensi yang tinggi. Iya, pas adegan kejar-kejaran, kita jadi ikut lari dan terengah-engah bareng detektifnya di jalan New York. Jadi, dengan sengaja melanggar aturan dan bikin kita sadar sama editingnya, mereka justru berhasil narik kita lebih dalam call dengan cara yang beda. Gaya ini kan akhirnya nentuin standar baru buat film thriller modern. Benar sekali. Jejaknya bisa kita lihat di film-film kayak seri Bourne. Mereka membuktikan kalau kadang cara terbaik bikin sesuatu terasa nyata adalah dengan nunjukin ketidaksempurnaannya. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita bedah semuanya, kesimpulan yang saya dapat adalah nggak ada satupun potongan gambar dalam film yang kebetulan. Semuanya penuh perhitungan. Entah itu dirancang biar nggak kelihatan sama sekali, biar kita larut. Atau sebaliknya, sengaja ditabrakkan buat nyentak kita dan bikin kita mikir. Dan yang menarik buat saya adalah gimana dua filosofi yang kelihatannya berlawanan ini, editing tak terlihat sama montase terlihat, sebenarnya punya tujuan yang sama. Apa itu? Mengendalikan pengalaman Anda sebagai penonton. Keduanya itu bentuk manipulasi psikologis yang canggih. Satu menghanyutkan Anda dalam ilusi, yang satu lagi menyadarkan Anda dari ilusi buat memprovokasi sebuah ide. Sebuah pemikiran penutup yang kuat. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Lain kali Anda nonton film, coba deh perhatiin baik-baik. Apakah film itu berusaha bikin Anda lupa sama editingnya dengan alur yang sangat mulus? Atau jangan-jangan ada momen di mana benturan dua gambar tiba-tiba bikin Anda mikir sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang nggak diucapin dialog, tapi Anda dapat aja idenya. Nah, menurut Anda, pendekatan mana yang meninggalkan kesan lebih mendalam setelah filmnya selesai?